tawaran syuting berujung buntung. Lagi-lagi kru gadungan televisi memakan korban. Dengan menggunakan atribut Trans 7, komplotan penipu berhasil menggondol 8 telepon genggam siswa SMP di Jatiwaringin, Bekasi. Meski dengan modus yang sama, yaitu menawarkan menjadi talent sebuah program televisi, masih banyak saja warga yang terpedaya ulah kru TV gadungan ini. Karenanya, agar masyarakat lebih waspada, tim Titik Target pun menelusuri kejadian penipuan ini. Kami mendapat informasi bahwa para korban bersekolah di sebuah sekolah menengah pertama di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Aksi penipuan sendiri terjadi di siang hari, saat para korban yang masih duduk di kelas 8 SMP pulang dari sekolah. Krisna, salah seorang korban, menuturkan awal kejadian dimulai saat ia menunggu teman-temannya pulang di warung kecil dekat sekolah. Tergiur tawaran duit, Krisna akhirnya berhasil mengumpulkan temannya, hanya berhasil mengumpulkan 8 orang teman-temannya. Demi melancarkan aksinya, seorang penjaga warung turut diperdaya oleh pelaku untuk mengumpulkan perlengkapan dari warungnya. Karenanya Krisna dan teman-temannya pun percaya ada acara berundian berhadiah yang memerlukan talent anak-anak. Aku dipanggil situ ngobrol-ngobrol, dia bicara dengan HT, ngomong sama HT, kru-krunya di HT. Oh iya ini bisa daftar kata gitu. Udah Pak, katanya bawa kopi, bawa sabun, sama apa yang di warung katanya. Serenteng. Oh iya saya siap gitu. Teguh yang tidak tahu menau mengira pelaku adalah kru asli Trans 7. Sebab pakaian dan atribut benar-benar menyerupai kru Trans 7. Agar lebih meyakinkan, pelaku saat dimintai identitas diri, ia menyodorkan sebuah identitas yang ternyata milik orang lain. Para korban tidak sadar karena pelaku menggunakan masker. Pelaku kemudian membawa para korban menggunakan angkot merah nomor 22 menuju Cipinang. Dia meyakinkan korban bahwa studio Trans 7 untuk pengambilan gambar berada di Cipinang. Namun salah satu korban, Adi, mulai curiga saat mereka menaiki angkot. Dia berusaha sebisa mungkin mengabadikan gerak-gerik pelaku secara diam-diam kepada ibunya. Pas curiganya itu dia pas naik angkot, videoin naik angkot, kan tadinya bilangnya di gacoan, kok naik angkot gitu. Ya. Ibu lihat sendiri naik angkot gitu? Dia videoin, kirim video. Tiba di Cipinang, para korban ditawarkan mengisi perut di sebuah kedai bakmi. Dengan begitu meyakinkan, ia memesan 10 bakmi di lokasi. Ia juga meminta 20 makanan lainnya untuk dibungkus. Dan saat anak-anak menikmati seporsi bakmi, pelaku pun mulai menjalankan aksinya. Masing-masing anak dimintai ponselnya dengan alasan pembayaran melalui barcode. Namun sayangnya tak ada yang berani protes apalagi mengelak. Para korban yang masih pelajar SMP ini pun bingung dan takut. Krisna dan Fahri yang telah selesai makan lebih dulu ditugaskan untuk membantu melengkapi keperluan syuting. Krisna diajak pergi bersama supir angkot, sementara Fahri bersama sang penipu. Sedangkan Fahri yang diajak bersama sang penipu pun tidak mengerti dirinya kenapa bisa kehilangan jejaknya. Krisna dan teman-temannya hanya bisa duduk lemas saat tahu telah tertipu. Semua ponsel mereka raib dibawa kabur kru televisi gadungan. Tak cuma ke-8 siswa SMP, kedai bakmi yang mereka tumpangi untuk makan pun merugi karena penipu memesan banyak makanan tanpa membayar. Kerugiannya kita sampai 1 jutaan lebih. Dia nggak kembali ke sini lagi. Udah ditungguin 1 atau 2 jam, dia nggak kembali ke sini. Beruntung sopir angkot yang iba dengan sukarela mengantar para korban pulang.
Padahal ia sendiri turut diperdaya dengan diiming-imingi pembayaran sebesar Rp500.000, namun ternyata nihil. Usai kejadian ini muncul kecurigaan bahwa supir angkot yang membawa mereka justru bekerja sama dengan sang penipu. Namun sayang seribu sayang, mereka tidak mengabadikan wajah sang sopir. Hanya sebuah foto buram yang tertangkap oleh kamera Adi saat ia buru-buru melaporkan kejanggalan yang ia rasakan pada ibunya, Meliana. Kami mendapat informasi terkait keberadaan ponsel anak-anak melalui aplikasi gratis pencarian telepon. Titik ini berhenti di sekitar kawasan Cawang dan tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Sebenarnya teknologi pencarian telepon genggam dimiliki pihak kepolisian. Namun sayangnya, tak ada satupun orang tua korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tadinya saya mau lapor, tapi saya berpikir lagi takutnya anak-anak kena mentalnya gitu. Sementara pihak sekolah sendiri tidak punya kuasa melapor karena kejadian terjadi saat di luar sekolah dan sudah jam pulang. Apalagi pihak sekolah sendiri sudah melarang siswa untuk membawa ponsel ke sekolah. Sayangnya himbauan ini tidak diindahkan. Hati-hati dalam ketemu orang baru, jangan cepat percaya. Jadi saya suruh wali kelas untuk langsung memberikan instruksi ke grup itu agar anak-anak lebih berhati-hati. Karena apa? Kami sekolah ada di lingkungan mall, depan kami mall. Tentu saja banyak orang-orang dari luar yang berkeliaran di lingkungan sekolah kami. Kami memang sudah lama dalam tata tertib sekolah dilarang membawa handphone ke sekolah. Begitu. Trans7 sendiri di berbagai media sudah sering menghimbau agar tidak percaya begitu saja kepada sebarang oknum yang mengatasnamakan kru Trans7. Kejadian seperti ini kerap berulang dengan modus yang hampir sama pula. Karena memang Trans7 dalam setiap proses kerja yang ada di lapangan, kita itu tidak pernah meminta baik itu berupa uang atau barang kepada masyarakat gitu ya, untuk ikut proses yang terjadi di Trans7 itu tidak pernah sama sekali. Jadi ketika ada oknum ya yang mengaku sebagai karyawan Trans7, memakai atribut Trans7 tapi menawarkan atau mengiming-imingi casting atau ikut program tapi dengan syarat banyak hal, dan syarat apalagi itu terkait uang, itu terkait barang, itu wajib dikonfirmasi terlebih dahulu kepada kami di Trans7 untuk memastikan kebenarannya. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita agar lebih was-was lagi. Masyarakat pun diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran dalam bentuk apapun.